Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dr. Doni Wahidul Akbar MHum, dosen tetap program studi Bahasa Arab Fakultas Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu filologi. Saya mengajar mata kuliah filologi pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah filologi merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 20.07.03.004. Deskripsi mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah filologi, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus dalam pengertian filologi, kedudukan filologi dengan ilmu lainnya, sejarah sampai prosesnya, metode penelitian dalam bidang ilmu filologi mulai dari pengumpulan naskah, deskripsi naskah, pengumpulan data, penentuan naskah yang asli atau yang mendekati aslinya, metode penyuntingan, dan metode transliterasi. Sistem pembelajaran. Perkuliahan filologi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi UHAMKA, yaitu onlinelearning.uhamka.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif yang berguna untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori filologi. Kedua, diskusi kelompok untuk membangun kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek naskah sebagai bentuk aplikasi dari materi yang dipelajari. Capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran meliputi mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teoritis kesastraan Arab, menikmati karya sastra Arab, menguasai dasar-dasar kebudayaan bahasa Arab. CPL 3, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan bahasa Arab berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. CPL 6, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi baik secara mandiri maupun bekerja sama untuk pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah filologi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar naskah secara teks dan fisik. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai istilah-istilah dalam ilmu filologi. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan digitalisasi naskah kuno. CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode filologi. CPMK 5, mahasiswa mampu menerjemahkan teks-teks kuno. Media pembelajaran. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah filologi meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh pada e-learning UHAMKA. 2. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. 3. Video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom dan LMS.
Materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah filologi ini meliputi 1. Perkenalan filologi, 2. Hubungan filologi dengan ilmu lainnya, 3. Sejarah perkembangan filologi, 4. Tekstologi, 5. Kodikologi, 6. Iluminasi, ilustrasi, kolofon, dan alas naskah di Indonesia, 7. Langkah-langkah filologi, 8. Skriptorium, 9. Digitalisasi naskah, 10. Metode penelitian dan penyuntingan, 11. Perkembangan tulisan, 12. Literasi Pegon dan Arab Jawi, 13. Literasi Arab Latin, 14. Praktek penelitian manuskrip dan teksnya. Adapun penelitian dan pengabdian yang terintegrasi dengan mata kuliah, pada artikel analisis isi khutbah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam naskah Mahua Asasul Jamiatul Muhammadiyah, Ideology of Islamic The Muhammadiyah Organization, The Manuscript, Penciptaan alam semesta dalam naskah Layang Musa Kang Kapisan Purwaning Dumadi, Kajian Teologi dan Penciptaan Alam Manusia. Kemudian pengabdian yang terintegrasi dengan mata kuliah ini, pelatihan membaca Arab Pegon di PCM Sukmajaya Depok, pelatihan membaca aksara Pegon dan Arab Melayu pada naskah kuno, Egyptian Amiyah Speaking Training in Muhammadiyah Darul Alqab Islamic Boarding School Depok, Quick Basic Arabic Speaking Training at Majlis Disdasman PCM Matraman. Kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah filologi ini mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan keaktifan dalam kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi dengan bobot sebesar 10%, tugas dan presentasi dengan bobot sebesar 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penelitian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menciptakan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang filologi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah filologi. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji-puji syukur ya, kita bisa berkumpul di siang hari yang cerah ini. Apa kabar semuanya, sehat? Senangnya mendengar kalian dalam badan sehat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hubungan filologi dengan ilmu lainnya. Jadi filologi itu pasti butuh hubungan ya. Secara tidak langsung kita manusia pun butuh orang lain untuk bertahan hidup. Sebelum saya melanjutkan materi ini ya, dalam penelitian ini ada peta konsep mengapa kita harus mempelajari tentang filologi dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu filologi ini mempunyai beberapa unsur ya, ilmu bantu, linguistik, bahasa, sastra, agama, sejarah, dan folklore. Nanti akan yang saya jelaskan pada sub-sub tema yang kita akan pelajari. Jadi petunjuk kegiatan perkuliahan kita hari ini untuk mahasiswa sekalian untuk mempelajari dan memfokuskan pikirannya pada materi ini, kemudian akan mengerjakan pelatihan-pelatihan yang akan saya berikan untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya capaian pembelajaran ini, mengapa kita
ya harus mempelajari hubungan filologi dengan ilmu lainnya agar kita dapat ya mengetahui bagaimana tuh filologi itu tidak dapat berdiri sendiri. Begitu juga ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab contoh ya bahasa Arab itu akan membutuhkan nahwu, akan membutuhkan sorof, akan membutuhkan semantik atau ilmu-ilmu lainnya untuk menjadi sebuah komponen bahasa itu sempurna. Begitu juga ilmu filologi. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah ya, kita agar memahami aspek-aspek komponen untuk menyempurnakan ilmu filologi. Oke, baik. Pada pertemuan yang lalu, ya, saya sedikit merelaksasi kepada teman-teman semua. Ya. Pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang filologi. Oke, Miftah, apa yang kamu tahu tentang ilmu filologi? Ilmu filologi itu berasal dari kata bahasa Yunani ya. Itu yang filos yang artinya cinta, logos itu kata. Oke. Bisa dikatakan filologi itu apa? Bisa dikatakan filologi itu ilmu seorang cinta kepada mungkin sejarah atau sastra yang dia gali dalam sebuah karya-karya terdahulu. Tepat sekali. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa ya, definisi tentang filologi mufidah. Apa yang kamu ketahui tentang ilmu filologi? Ilmu filologi itu ilmu yang mencari atau mengetahui tentang makna kata, kemudian sifat terhadap kata gitu. Oke, baik ya. Jadi secara garis besar ya, kita ketahui bahwa filos dan logos ya, kata dan cinta. Jadi cinta pada kata itu adalah filologi. Filologi hanya bermain pada kata-kata saja. Tapi yang dikatakan filologi kata-kata yang sudah terdapat pada teks kuno ya, yang mengandung banyak unsur. Ada unsur kebudayaan, ada unsur sejarah, ada unsur filosofis, sastra dan lain-lain. Baik, makanya pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana unsur-unsur tersebut mendukung filologi menjadi sebuah ilmu, satu ilmu ya, yang sempurna, yang dapat membantu ilmu lainnya dan dibantu oleh ilmu lain. Oke, baik, ini salah satu contoh ya naskah ya kuno yang ditulis secara yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Afra, silakan dibaca. Hina izin tatafaqahu ayunul ummi wa adhanus sumi tatafaqahu sittah hina idin yaqfuzul a'raju kal wiyali wa yatarannamu lisanul akhrasi annahu qadin fajarat fil bariyati yahun wa anharun fil qafri sabah wa yasir. Oke, kira-kira ini teks apa? Tentang apa? Puisi kah, cerpen kah, atau apa? Oh, menurut saya cerpen juga. Baik, tepat sekali. Mungkin saudara sudah mempelajarinya. Nah, sebelumnya ada lagi beberapa tulisan ya. Ini menggunakan bahasa aksara pegut, bahasa Jawa. Ivon, silakan dibaca nomor 1 Ivon. Inka lafullah Allah anitahakai Anita K. anitake langit lan bumi. Oke. Nomor 2 dibaca Ivon lanjutkan. Ana daina Ana dene ana dene bumi mau mau dadi wa bursuh ursuh lan suci lansubu. Ini bahasa apa? Bahasa Jawa yang ditulis menggunakan aksara pegun. Nah, ini contoh teks ya dari filologi. Baik. Nah, ilmu bantu filologi ya. Ilmu bantu filologi maksudnya filologi itu ya dapat membantu ilmu lain atau filologi dibantu ya, oleh ilmu lain. Yang pertama ilmu yang membantu filologi. Yang pertama ada linguistik ya, yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Yang kedua adalah bahasa yang mempengaruhi teks ya. Sebelumnya kita sudah melihat ada 2 contoh naskah teks
Yang satu menggunakan bahasa Arab, yang satu menggunakan bahasa Jawa. Jadi naskah itu ya tertulis menggunakan bahasa yang beragam. Ada menggunakan bahasa Ibrani, ada yang menggunakan bahasa Sumatera, Melayu, atau menggunakan bahasa Sunda, macam-macam. Yang kedua adalah ilmu sastra, ilmu agama, sejarah, kebudayaan, antropologi. Antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan, ya, antropologi, ya. Ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan, ya, manusianya. Folklore itu ilmu yang mempelajari tentang cerita-cerita masa lampau atau cerita dongeng. Pernah dengar cerita Malin Kundang? Ya. Nah, itu fakta atau fiksi? Mitos atau fakta? Mitos. Berarti nggak terjadi? Nggak terjadi, nggak ada Malin Kundang sebenarnya. Nah, pernah dengar cerita Firaun? Ya. Nah, itu fakta atau mitos? Tahu dari mana? Al-Quran. Kan Firaun banyak. Pernah tahu cerita Kabayan? Oh, Sang Kuryang. Nah, itu fakta mitos. Pernah dengar cerita Nyi Roro Kidul? Penjaga pantai selatan. Nah, kira-kira Nyi Roro Kidul ada apa enggak? Nah, kenapa ada gambar dan foto? Nah, itulah sebagai dikatakan folklore. Baik, ya, kita akan membahas satu-satu. Ilmu linguistik, ya, alat bantu filologi yang pertama linguistik. Linguistik itu kan yang saya katakan pada sebelumnya adalah ilmu tentang bahasa. Bahasa itu adalah yang pertama adalah ilmu etimologi. Apa itu etimologi? Ilmu yang membahas asal usul bahasa. Contoh misalkan kitabun. Afra, asal usul kitabun dari mana? Kata bayak tubuh. Itu namanya etimologi yang membahas tentang asal usul bahasa. Misalkan memperjuangkan. Valencia asal katanya apa? Memperjuangkan. Juang. Jadi semua bahasa pasti ada asal usulnya. Baik, yang kedua adalah sosiolinguistik, bahasa yang berpengaruh tentang sosial. Contoh, kita hidup kuliah di daerah Jaksel. Bahasa Jaksel mempunyai sosial yang tinggi, high, impressive quality dalam segi bahasa. Kalian kan pasti tahu apa yang terkenal bahasa-bahasa Jaksel? At least, literally, which is. Nah, itu kan sosial. Padahal orang Inggris nggak ada, which is nggak ada. Orang Inggris nggak ada yang which is literally. Tapi karena tadi, ya, sosial bahasa itu terbuat oleh lingkungan. Begitu juga bahasa Betawi. Apakah satu bahasa Betawi sama, satu Betawi semua? Berbeda. Begitu juga bahasa Sunda. Ada Sunda kasar di Banten, ada yang halus misalkan di Bandung atau di Garut. Jawa ada yang halus, ada yang kasar. Nah, itu namanya sosial. Yang ketiga adalah stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Pernah dengar kata majas? Ya. Apa majas? Yang tahu boleh katakan? Belum nih majas. Biasa. Biasa, ya. Ada majas, ada apa aja? Yang kalian tahu? Hiperbola sama metafora, hiperbola. Ada yang dibilang makna sesungguhnya dan ada yang bukan sesungguhnya. Dalam bahasa Arab juga ada. Ada majas isti'am, ada majas aklu. Begitu juga inilah ilmu bantu filologi. Karena teks yang tertulis adalah menggunakan bahasa. Kalau menggunakan bahasa Arab berarti menggunakan asal usul kata bahasa Arab. Selanjutnya adalah pengetahuan bahasa. Ya. Begitu juga teks. Ada yang pernah menggunakan buku atau membaca buku berbahasa Inggris? Ada? Ada? Ya. Atau majalah berbahasa Inggris? Atau buku berbahasa Arab? Nah, jadi begitu juga naskah kuno filologi itu semua naskahnya tidak semua ditulis pakai bahasa daerah. Ada menggunakan bahasa Arab, ada menggunakan bahasa suatu negara, bahasa Rusia. Ada menggunakan bahasa Italia, ada menggunakan bahasa Ibrani. Jadi macam-macam.
Kemudian selanjutnya ya, di sini adalah ilmu sastra. Nah, ilmu sastra ini ya, dalam pelajaran kelas sastra ada kritik sastra, ada sastra secara umum, ilmu tentang kebahasaan juga sastra. Dalam ilmu sastra pernah kalian menonton sinetron? Pernah semua nonton sinetron? Pernah terbawa emosi oleh peran tokoh atau membenci tokoh dalam sinetron itu? Nah, itu yang namanya intristik ya. Kita itu ya dalam tokoh, watak, tema, alur, amanat. Jadi dalam film itu ada tokohnya, ada alurnya, ada amanatnya, pesannya. Saya tokoh ya. Contoh yang terkenal misalnya film yang disukai ibu-ibu itu apa ya? Yang malam-malam ya? Dulu. Ikatan cinta. Ikatan cinta, ya kan? Ada yang suka sama Wirona, ada yang enggak, ada yang benci yang mama tuanya misalkan. Ya. Itu namanya ekstristik, pengarang pembaca dan masyarakat. Ya. Ini berpengaruh contoh ilmu sastra dalam politik. Ya. Kalian pernah terpecah antara Kadrun dan Cebong? Padahal kalian nggak dipilih karena terbawa oleh faktor luar. Kita terbawa dan kita memblok-blokisasi. Nah, inilah ilmu sastra. Atau yang nonton film drama Korea tiba-tiba nangis, atau membaca novel hatinya tersentuh, atau baca status orang emosi. Padahal kan itu status orang, bukan status kalian. Kenapa kalian emosi? Nah, itu contoh ya. Dari ilmu sastra itu hubungan batin antara penulis, membaca dan atau orang sekitar. Nah, selanjutnya ada ilmu agama. Ya, dalam naskah itu dibutuhkan ilmu bantu, yaitu ilmu agama. Ada yang menjelaskan ya tentang agama Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, Yahoo, semua agama tertulis. Selanjutnya ya, mempelajari sejarah kebudayaan, sejarah Indonesia yang sekarang, sejarah Islam. Ya. Kira-kira itu ditulis sekarang atau udah dari dulu? Kira-kira dari dulu ditulis udah di buku atau di kertas? Di kertas. Contoh Al-Quran ditulis pertama kali di mana? Pelepah kurma. Nggak mungkin dong sahabat Nabi nulis di buku siduk. Menggunakan pulpen standar, tidak mungkin. Tapi sudah ditulis menggunakan pelepah pohon, menggunakan kulit kambing. Nah, ini menunjukkan sejarah-sejarah dan kebudayaan dari semua agama. Antropologi ya, belajar tentang manusia. Menurut pandangan kalian Nabi Adam besar atau kecil? Tahu dari mana? Sejarah, cerita. Ya. Mengapa misalkan orang Papua itu identik dengan kulit yang hitam? Nah, ini belajar tentang manusia. Mengapa kita menggunakan ras tadi? Ya? Menggunakan ras itu menjadi sebuah syarat yang besar. Kulit hitam, apakah yang hitam itu harus Papua atau yang putih itu harus Sunda misalnya? Tidak harus. Adalah orang Sunda yang hitam. Berarti dia Sunda Papua. Oke. Yang ketiga tadi folklore ya, yang cerita dongeng. Nah, tadi sudah kita bahas ya, tentang ilmu yang membantu filologi. Nah, sekarang filologi membantu ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama sama ilmu bahasa. Contoh, ketika dulu ya, bahasa Arab ya, turun Al-Quran, itu kira-kira sudah ada harokat? Belum. Tapi datangnya filologi membantu penulisan bahasa. Kemudian ada ilmu sastra, seperti tadi ilmu kebudayaan, hukum adat istiadat. Mungkin ya, di antara kalian semua, contoh Siti Fauzia, hukum adat atau kebiasaan yang kamu selalu dibilangin orang tua nggak boleh gini, apa yang sering Duduk di depan pintu. duduk di depan pintu. Kenapa nggak boleh duduk di depan pintu? Susah duduk. Nah, ada lagi yang lain. Jasmine, dulu apa? Amali. Jangan keluar maghrib. Jangan keluar maghrib. Kenapa?
mulai setan. Kali setan, ini bulu rodia. Potong kuku malam kenapa? Kenapa? Potong kuku malam hari? Takut kepotong lah. Kalau misalnya potong di stadion yang terang banget lampunya, ya kalau misalkan di tengah hutan potong kuku malam-malam, ya ini. Contoh Ais, apaan? Pak Malik yang cerita hukum adat menjadi kebiasaan. Nyisir di malam hari. Nyisir, kenapa nggak nyisir malam hari? Takut rezeki seret. Rezekinya seret nyisir malam hari. Jadi kalau kita mau malam keluar kita nyisir, pakai tangan aja gitu ya. Ya. Jadi kan banyak hukum-hukum adat. Ya. Mana lebih dahulu agama dan adat? Adat. Makanya adat jahiliyah datang Islam, adat jahiliyah juga adat Islam yang dipakai. Begitu juga di Indonesia. Kebiasaan nenek moyang kita lebih dahulu daripada Hindu, Buddha atau Islam yang datang ke Indonesia. Nah, jadi kebiasaan menjadi sebuah adat. Kenapa orang menggunakan kacamata hitam itu keren? Padahal dia tidak minat. Fashion. Ya. Padahal bagaimana orang yang menggunakan kacamata? Apakah sudah fashion? Belum tentu. Oke. Nah, sebagai selanjutnya perkembangan agama dan ilmu bantu filsafat. Ini contoh kasus naskah-naskah ya. Ini naskah Diwan Bani Amir atau bisa dibilang tentang Syair Laila Majnun, naskah kitab hukum Raffles. Baik ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Miftah, sebutkan 5 alat bantu filologi. Itu ada linguistik, Oke. kemudian bisa ada ilmu bahasa, Oke. sebagai konteks. Kemudian ada sosiolinguistik, Oke. ada budaya, Oke. dan juga antropologi. Oke, baik. Terima kasih. Siap, cukup. Ya. Oke, baik. Saya memberikan tugas kepada teman-teman semua ya, yaitu untuk membaca. Saya memberi ringkasan materi. Ya. Pertama ada di modul pembelajaran filologi yang sudah saya berikan kepada kalian. Dan di pertemuan ini saya memberi ringkasan pertemuan ya, handbook ya mata kuliah filologi di pertemuan kedua ini yang bagaimana teman-teman bisa baca seluruh penjelasan saya, bisa dibaca seperti ini. Dan tugas-tugas yang saya berikan ya, yang kuisis ini nanti bisa kalian isi ya, batas akhirnya nanti malam jam 12 malam ya, untuk segera sebagai gap ya tentang wawasan filologi nanti dikumpulkan di ONU. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah hadir pada pertemuan ini. Semangat bahwa tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit, semua itu bisa kita capai. Bercita-citalah setinggi mungkin karena bercita-cita itu gratis. Selagi itu gratis maka mungkinlah cita-cita. Baik, mari kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah filologi pada program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.